warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki pada bab ini adalah menerapkan pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas, melakukan pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas sesuai standar. Obat-obat pokok, pengelolaan obat-obat di puskesmas, sasaran pokoknya adalah terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan obat, ya, karena semuanya harus dilaporkan kepada dinas kesehatan setempat. Tersedianya data yang akurat dan tepat waktu. Tersedianya data bagi pengaturan dan pengendalian oleh unit yang lebih tinggi lagi. Misalnya untuk dinas kesehatan, ya. Jadi semua harus terdokumentasi dengan baik, ya, karena pelaporannya harus dengan akurat, ya, dan tepat waktu. Pencatatan dan pelaporan obat di puskesmas. Pertama adalah harus ada di kartu stok, laporan pemakaian dan lembar permintaan obat, buku pencatatan penerimaan dan pemakaian, laporan tentang penerimaan resep, laporan tentang obat rusak atau kadaluarsa. Yang terakhir ada surat pernyataan hilang. Ternyata setelah dicek misalnya ada obat yang hilang tidak sesuai dengan pengeluaran, itu harus dilaporkan semuanya dengan dokumentasi yang jelas, ya. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang petugas puskesmas. Pertama adalah menerima, menyimpan dan memelihara obat di gudang, membuat data penerimaan pemakaian obat, mempersiapkan laporan pemakaian dan penerimaan obat, menerima, menyimpan dan memelihara, ya, melayani permintaan obat puskesmas pembantu, membuat laporan obat hilang, melaporkan obat yang tidak dipakai, ya, agar tidak usah dikirim lagi atau seperti apa untuk tidak terjadi expiry date. Menyimpan kartu stok dalam kurun waktu 10 tahun. Berikut adalah petugas kamar obat puskesmas mempunyai tugas. Pertama adalah menyimpan dan mengarsipkan serta membuat catatan mutasi, memisahkan antara resep umum, Askes, ya, Gakin atau BPJS, ya, menyimpan dan mengarsipkan resep, setiap bulan mempersiapkan data pemakaian, menyimpan dan memelihara obat di kamar obat, menyerahkan kembali obat rusak atau obat kadaluarsa. Fungsi kartu stok. Pasti kalian sudah tahu, ya, seperti apa kartu stok, ya, waktu PKL kemarin, ya, di mana dia mempunyai fungsi sebagai informasi mutasi obat, perubahan jumlah obat, ya, keluar masuknya obat didapat dari kartu stok. Makanya harus tetap diisi sebagai sumber data untuk penyusun LPO, ya, terutama untuk puskesmas, ya, harus dilaporkan semuanya, pemakaian seminggu, sebulan atau berapa, sebagai dokumen negara yang harus simpan. Dilakukan pengarsipan secara tertib 10 tahun. Ya, biasanya kalau apotek biasa swasta, data-data atau faktur simpannya 5 tahun. Tapi untuk apotek, ya, karena dia punya pemerintah, ya, biasanya 10 tahun penyimpanannya. Pihak-pihak yang menggunakan buku catatan harian penerimaan dan pemakaian obat. Pertama adalah kamar obat, ya, kamar suntik, ya, untuk bagian pasien yang akan melalui suntik, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan posyandu, pusyat pelayanan terpadu. Kita di kegiatan ini adalah pelaporan obat rusak dan kadaluarsa. Pertama adalah mengumpulkan obat-obat yang rusak dan kadaluarsa, membuat catatan obat yang rusak dan kadaluarsa di formulir. Jadi harus dirangkum yang jumlahnya berapa, namanya apa, dari mana asalnya, dan dosisnya berapa. Mencatat nama obat yang rusak di kadaluarsa, melakukan pengisian dan format laporan, mengirim obat yang rusak dan kadaluarsa ke dinas kesehatan kabupaten kota. Misalnya di apotek Kabupaten Bogor, misalnya Sentul, dia harus mempersiapkan atau melaporkan berapa jumlah yang obat kadaluarsa, pemakaiannya berapa, itu harus tertata dengan baik dan terdokumentasi, ada buktinya, gitu, ya. Buktinya dari mana? Dari kartu stok, dari resepnya. Oke. Sekian saja untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.